Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, seolah-olah tidak ada berhentinya dinamika LBY ini ya, Bapak Lutfi bin Yahya. Setelah kemarin gagal atau batal menyelenggarakan Silatnas Jatman dengan menggunakan perahu Jatman untuk melakukan konsentrasi massa di Pekalongan, kali ini beredar undangan tentang penyelenggaraan kirab merah putih yang difokuskan berangkat di makam Mbah Tholabuddin Batang di daerah kawasan desa Masin kalau tidak salah, Batang. Dalam rangka apa? Jadi di lokasi titiknya Mbah Tholabuddin Batang, kemudian dalam rangka Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, kemudian menyelenggarakan kirab merah putih. Yang patut kita analisa di sini bukan apa-apa begitu ya. Saya memandang orang yang sedang hanyut itu bahkan akan meraih selembar daun alang-alang yang dia pikir untuk bisa menyelamatkan diri atau setidaknya menunjukkan jahnya, menunjukkan daya kemampuannya mengumpulkan massa. Sekarang begini, kalau kita baca di ini, kita simak mulai satu-satu dari Syekh Tholabuddin. Mbah Tholabuddin ini juga menjadi sebuah fenomena ya. Apa-apa kok wali gampang sekali menyematkan wali. Saya ingat suatu saat didhawuhi oleh Gus Tuba ya. Sekalipun ada makam pepunden leluhur di desa kita dan kita semua Islam tidak tergerus oleh kolonialisme Belanda sehingga kita tidak berganti keyakinan dan alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah. Tapi bukan lantas kemudian orang yang menjadi pepunden desa kita atau bahkan yang mati di jalan Allah itu lantas wali begitu ya. Kok gampang sekali dalam rangka peringatan waliullah misalnya. Ya kalau ini kan kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali segmen ya. Ada aulia, ada ulama, ada syuhada, ada solihin. Paling aman gitu ya. Karena kalau derajat wali itu ya prerogatif Allah lah. Kamu kok bisa menghukumi dia wali? Emang siapa kamu begitu? Kecuali sudah ada verifikasi dari orang yang benar-benar kita anggap soleh dan memang dia terbukti dalam kehidupan seharinya membela rakyat, tidak pernah mengkhianati rakyat dan kemudian melakukan verifikasi atau melakukan stigmasi terhadap suatu titik makam sebagai wali, misalnya dari Gus Dur itu sudah verifikatif, tidak ada masalah selama ini, Gusmi dan sebagainya. Tapi pandangan saya ya, karena ini menurut beliau Mbah Tholabuddin ini yang diceritakan merupakan salah seorang pejuang di awal-awal Mataram ya. Ini lebih tepatnya kalau saya sendiri ya seorang syuhada. Beliau derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Tapi untuk menghukumi sebagai wali kok kita kayak mabuk wali sekali, wali kholik gitu ya. Apa-apa kok diklaim sebagai wali. Ini nggak tahu ajarannya siapa begitu. Yang jelas para kiai-kiai dulu tidak semudah itu begitu loh menghukumi ini wali. Baik, Mbah Tholabuddin ini seorang syuhada versi saya syuhada dan beliau derajatnya sangat luhur dan kemudian oleh masyarakat masih dijadikan seorang pepunden dan tokoh dan dilakukan haulnya itu rutin dari apa yang saya baca di Pekalongan News itu merupakan tokoh yang selalu diperingati haulnya pada bulan Sya'ban. Kemudian tiba hari ini dijadikan titik tolak untuk pemberangkatan karena memang sebelumnya pernah dilakukan di situ dengan acara yang sama. Tetapi kali ini berbeda menurut saya dengan segala perkembangan yang ada. Satu begini, kalau memang itu dalam rangka mencari titik tolak Mbah Tholabuddin atau dulu menyamar menjadi namanya Tholobuddin gitu ya, akhirnya disebut dengan Syekh Tholabuddin gitu. Itu ini kalau memang peringatan haulnya itu di bulan Sya'ban ya. Kalau memang itu dalam rangka kirabnya merah putih,
kurang nasionalisme mana warga Batang, Pekalongan dan sebagainya. Kita lah sarum bangsa Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa, kurang nasionalisme seperti apa? Ya setidaknya itu kalau dilakukan setidaknya kemarin ya bulan Agustus gitu ya. Kita kan punya segmen lah, jangan setiap segala sesuatu tuh harus apa namanya, harus simbol apa, simotik ansih atau simbolis ansih. Nah, merah putih itu nasionalisme bagus, itu kita siapa lagi. Cuman kalau itu nanti alih-alih dalam rangka kirap merah putih, harusnya bagusnya gitu ya, lebih tepatnya itu di bulan Agustus, itu menurut saya lah gitu. Boleh sih gitu, di bulan apapun boleh, termasuk peringatan Maulid. Kalau memang seperti surat yang diedarkan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini kalau dalam rangka Maulid Nabi sudah lewat sepekan yang lalu, sekarang sudah ba'da Maulid tanggal 6. Jadi saya kira alasan-alasan kalau memang itu khol di bulan Sya'ban, kalau itu Maulid sekarang sudah ba'da Maulid, sudah 6 hari, sudah sepekan. Kalau merah putih itu bagusnya dirayakannya ini di Agustus kemarin atau nanti di hari santri gitu loh ya. Hari santri loh ya, bukan hari Muhyiddin ya. Jadi ini harus, saya agak melihat surat ini kok aneh, apalagi yang dijadikan pengundang. Kalau kemarin menggunakan perahu Jatman, sekarang itu menggunakan saya lihat ada aparat yang menjadi kepala atau ketua panitia gitu ya. Saya tidak tahu ini apa maksudnya begitu ya. Apakah ini program atau proyek dari kepolisian ataukah, tapi kalau lihat dari kopnya itu kan Kanzul Sholawat gitu loh. Itu Kanzul Sholawat. Jadi saya agak, apakah ini dijadikan semacam apa ya namanya ya? Semacam apa ya bahasanya? Saya mau memilih diksi yang pas itu ya. Jadi apakah ketua panitia ini hanya dijadikan tebeng begitu ya? Atau sekaligus magnet atau sekaligus apa ya? Ya pengaman lah, pengaman kalau acara ini nasionalisme tema. Jadi yang saya khawatir ketika ini sudah di luar ba'da Maulid dengan rangka alasannya mengingat Maulid, dia menunggangi kelahiran Rasulullah untuk kepentingan konsentrasi massa. Kalau atas nama merah putih, dia mengatasnamakan merah putih untuk melakukan konsentrasi massa. Kalau karena memang sudah tidak zamannya gitu, daerahnya. Kalau itu kan Agustus atau nanti hari santri, pas lah ya mengadakan hari. Tapi kalau besok hari Jumat atas nama merah putih, aneh gitu. Atas nama Mbah Telobudin ya, Mbah Tolabudin, aneh kan, dia Sya'ban kolnya. Kalau pas bulan ini, kalau pas misalnya merah putih ya itu tadi nggak pas, nggak masuk. Terus kalau Maulid sekarang udah ba'da Maulid. Terus apa? Apa? Dalam rangka apa? Kamu masih mempengaruhi 20 Oktober dalam rangka definitif itu tadi. Masih menunjukkan bargaining kalau masih mampu orang dengan massa begitu loh. Ini yang menurut saya harus jeli ya, harus cerdas ya. Maksudnya bukan apa-apa gitu. Masa aneh saja gitu. Ini ada yang aneh gitu loh. Apa yang sedang ditunjukkan setelah drama-drama kemarin itu gitu loh. Usaha-usaha untuk mengumpulkan massa. Apalagi ini terlihat yang sekali lagi melibatkan ya siapa lagi kalau bukan basis NU ya kan, dengan segala organisasi di bawahnya yang dimanfaatkan untuk meramaikan. Kemudian saya lihat dengan panitianya dari kalangan aparat begitu. Ini kemudian mengundang para warga, para kepala desa dan warga. Kemudian saya dengar juga sampai menyeberang sampai ke kabupaten-kabupaten yang lainnya di sekeliling itu. Ini yang menurut saya yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi, yang saya kira semua pihak itu harus ini ya, harus jeli gitu loh. Harus jeli, harus apa namanya, teliti gitu. Kepentingannya apa sih gitu. Kepentingannya apa? Di balik konsentrasi massa yang sedang dilakukan atau penggalangan massa yang sedang dilakukan. Targetnya apa? Sekedar menunjukkan masih memiliki daya cengkeram, daya pengaruh di sosial, atau ingin menunjukkan nasionalisme, tapi kan nggak pas gitu loh ya. Paham lah ya kalian, nggak semua kan ada tempatnya gitu, dan namanya adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempat, namanya zolim gitu. Kalau sahabat-sahabat sekalian yang memang perlu menjadi perhatian bersama itu adalah yaitu tadi, karena faktor Lutfi bin Yahyanya gitu menurut saya. Apalagi sekarang sudah mulai melibatkan aparat sebagai ketua. Coba kalau dibaca suratnya itu agak aneh aja gitu loh.
surat ada tembusannya ke ketua, lah ketuanya yang tanda tangan, ini priwe sih ya, sing gawe surat ya loh. So yang tanda tangan ketua, suratnya ditembuskan kepada ketua. Ya gimana lah teman-teman netizen, saya ingin apa ya dengan hak kita sebagai warga negara Indonesia dilindungi undang-undang untuk bebas berpendapat, menganalisa, apalagi kaitan dengan kebangsaan ya. Dan ini sudah menggunakan apa namanya, dalam tanda kutip ya, backing aparat begitu ya. Ini saya kira ya menjadi perhatian kita semua, menjadi apa namanya ya, pengamatan kita semua. Semuanya apa gitu loh, bapak yang satu itu, bapak Pekalongan satu itu gitu loh. Nah ini saya harap ya menjadi sebuah perhatian bagi semua lah. Ini bukan dalam rangka ad hominem loh ya, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan dengan gejala yang paling nyata itu kemarin Jatman, dan yang masih klasak kusuk itu kan banyak beliau itu problemnya, pencangkokan makam, kemudian sanad ilmu, sejarah NU, sejarah Jatman, kemudian belum lagi komersialisasi, dugaan-dugaan seperti itu yang meresahkan. Dan tolonglah para kiai-kiai, para yang membuka mata, ini benar-benar terjadi kok, bukan tembung jure atau dean, bukan, memang benar-benar terjadi. Coba buka mata. Jadi kalau memang oknumnya terlalu besar gitu loh, dan ingin menunjukkan pengaruhnya masih bisa menasihati, menasihati Rizik Syihab, menasihati Bahar Smith aja nggak bisa, menasihati Robert Alawiyah aja nggak bisa, apalagi bocil-bocil habaib yang suka semaunya sendiri berceramah yang menyampaikan ajaran-ajaran Mbak Alawi secara terbuka, yang itu aneh gitu loh. Kita lihat kan kemarin, misalnya turun rantai dari langit, kotoran bisa menjadi emas, kemudian mi'raj sekali-kali, walaupun itu sebetulnya ada di kitab ajaran mereka loh ya, itu ada, jadi bukan sekedar omongan gitu, itu memang ada ajarannya. Ini harus menjadi perhatian semua pihak pesantren. Jangan apa namanya, jangan salah untuk menganalisa, jangan menggunakan emosi atau keperpihakan atau kedekatan. Nah yang menjadi masalah selama ini kan begitu, ketika ada oknum di tubuh NU yang mendukung gitu ya, ternyata setelah itu mereka ada kedekatan. Contoh ada Ustadz Kondang ya, dari sana itu, dari barat, yang ternyata mendukung gitu loh. Ternyata dia kemakan fatwanya sendiri kalau istrinya itu adalah Habibah ya. Sebenarnya kalau menurut omongannya para oknum yang menukil dari kitabnya, Habibah nggak boleh nikah dengan Ahwal. Ternyata yang bela kemarin itu Ustadz Muhyiddin itu ya, istrinya ternyata Habibah. Ada lagi yang kemarin dukung, ternyata mantunya adalah Habib. Ternyata anaknya kuliah anaknya pernah mondok di Tarim gitu. Ini orang-orang begini nih. Jadi kalau dalam rangka penelitian ilmiah ini nggak sehat sebagai objek penelitian atau bahkan sebagai subjek penelitian. Maka sahabat-sahabat sekalian, dalam segala suatu pergerakan di bangsa ini, cobalah berpikir dengan jernih, bersikap dengan adil, dengan sesuai dengan porsinya gitu. Jangan dipaksakan mengumpulkan massa. Harus ngomong apa sekarang? Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam rangka maulid. Sudah lewat maulid, tapi nggak salah meringati maulid di luar maulid. Iya, itu benar. Tapi aneh aja gitu loh. Kemarin ngapain aja kalau memang dalam rangka maulid? Kalau memang dalam rangka kholnya Mbah Salabuddin, itu beliau diperingatinya kan kholnya Sa'ban. Kalau memang itu dalam rangka merah putih, kok tanggung temen, sebentar lagi juga hari santri, sebentar lagi, kemarin sudah Agustus, kemana aja. Yang aneh ini ya itu tadi yang ngundang gitu loh. Sekarang dengan menambahkan ketua panitia dari kalangan aparat gitu loh. Mungkin ya atas nama merah putih itu kan mudah sekali ya aparat diinikan dengan ini nasionalisme merah putih, oh ya siap jadi ini. Tapi maksud saya agak dianalisa lah dengan pergerakan sosial yang ada hari ini. Gimana sih dia gitu loh, gimana sih track recordnya gitu. Jadi saya berharap ini sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh elemen untuk ya kita jadi orang Indonesia yang seutuhnya lah, jadi orang Indonesia yang sesungguhnya, jadi orang yang Indonesia yang adil ya, dan beradab gitu ya. Itu kan dasar kita sebangsa Indonesia. Ini teman-teman sekalian, analisa saya mohon maaf apabila terdapat salah analisa, maka saya
sangat berharap kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memberikan kontribusi, memberikan respon. Bagaimana ini? Jangan-jangan saya memang terlalu diselimuti suudzon, tapi memang cobalah bantah saya juga dengan fakta yang ada, cari data juga. Demikian, mudah-mudahan Allah masih melindungi kita semua, bangsa kita, dan saya termasuk orang yang prihatin mendengar hari ini ada badai besar di Amerika hari ini. Mudah-mudahan semuanya selamat, semuanya kita semua dilindungi oleh Allah, termasuk para pemirsa sekalian diberikan karunia rezeki. Dan ingat, berjuang bukan hanya seperti ini ya, nekat-nekatan di depan kamera gitu ya, dengan kemampuan yang seperti saya yang sangat terbatas, tetapi juga para sahabat yang mengetikkan jari di kolom komentar. Nah, itu juga bagian dari perjuangan, dan saya mohon juga komentarnya yang pakai bahasa yang baik lah begitu, karena bagaimanapun sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.